Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan mungkin yang di daerah Jawa, semoga hujan biar nggak kering. Nah, kalau di sini tuh lihat tuh, udah ya hujannya seminggu tuh ada 3 kali ya. Nah, mungkin ini juga adalah video terakhir, video tamat modifikasi Zep. Dan apa barang yang terakhir? Nah, ada. Nah, mungkin ada bisa tebak, bisa komen di post dulu di komen ini barang apa ini. Oke, nanti saya lanjut lagi kalau saya sudah saya sudah buka. Nah, sini sudah saya buka ya, kuning. Ayo teman-teman, maaf ya kalau ada bunyi ini, itu ada mesin mesin air di sana ya. Jadi kita langsung buka aja. Nah, wah, ini saya beli velg, nah, dari VND. Harganya berapa nanti saya sebut di akhir video. Dan tipenya yang begini, tipe NK. Waduh. Oke, jadi saya jelaskan dulu kenapa saya beli ini velg. Ya, awalnya saya nggak mau beli sih, cuma karena jujur velg bawaannya Zep itu udah patah, apa namanya, apa, gearboxnya, jadi sepedanya nggak muter. Baru juga banyak baret, banyak lecetnya. Saya cat kemarin, sumpah itu nggak tahu tuh orang sengaja lecetin atau enggak, saya nggak ngerti lagi ya. Jadi ya udahlah, saya beli aja ini velg. Nah, seperti ini. Mungkin putar lagi. Iya. Nah, wah, jadi next buka. Oke. Waduh, sebenarnya mungkin biar enakan kita pindah ke kamar dulu kawan, soalnya ini udah gerimis di sini. Nanti kita lanjut di dalam. Jadi, seperti ini ya, VND. Untuk tipenya K55 Jupiter Z, warna orange. Jadi saya milih warna orange juga biar ya kayak tren-tren itulah, metik-metik yang apa, velg Kingswood yang orange. Saya lihat-lihat bagus juga itu warnanya, ngejreng, beda juga, jadi saya pilih juga yang orange. Nah, ini kita ambil dulu yang mana ya, yang ambil ini lepas dulu. Iya, waduh, wih, bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Ini bubut-bubutan, aduh, ada lecet. Ini mungkin kalau dikasih di silvering bagus juga nih, kayak apa, velg MotoGP nya Yamaha.
Ini VND. Ini buat apanya? Oh, ini tromol. Laku lagi seperti ini tuh. Nanti bannya ada. Ban ini ban Pirelli. Nanti ini untuk ban depannya. Ini ya teman-teman. Mantap ya tuh. Kita keluarkan yang depannya. Yang depannya teman-teman. Oh, udah dapatnya, udah dapat apa? Ring apa? Bearingnya juga. Udah dapat asnya juga tuh kayak di dalam. Ini berarti yang kiri. Ini buat yang kanan buat tempat piringan. Ya mungkin nanti pemasangan saya bawa ke bengkel yang ada alatnya itu, sekalian pasang ban juga. Nanti saya lanjut lagi kalau mungkin sudah di bengkel ya. Oke teman-teman, tunggu hasilnya. Jadi ini sudah sampai di bengkel teman-teman. Nah, ini saya bawa roda depan saja, dan itu tuh alatnya untuk buka velgnya biar nggak lecet-lecet. Jadi teman-teman cari bengkel yang menyediakan alat seperti ini itu biar velgnya nggak lecet teman-teman. Nah, nanti saya bayar dulu. Nah, ini dari dekat kita lihat nih prosesnya. Jadi dia di press gitu si bannya, baru nanti ada kayak, nah itu yang kayak besinya nanti masuk, dan itu nggak ngerusak si velgnya, cat velgnya. Jadi nggak ada lecet-lecet ataupun ya kegores lah. Nah itu ya, itu dimasukkan tuh, itu nggak kena velg sama sekali teman, dia nekan ke ban, itu ditekan. Nah kan nggak kena velg, nanti tinggal diputar. Nah ini dicongkel lagi, tapi udah dialas sih dari luar besinya tuh. Nah pokoknya pakai alat ini tuh nggak merusak velg teman-teman, nggak merusak cat velg lah buat teman-teman yang apanya udah ngeripen lah atau mungkin ganti velg aftermarket. Nah ini, nah tuh gampang kan. Kalau di tempat-tempat biasa ya pengen sudah tuh lecet. Nah ini dicongkel lagi, nah itu ada besinya jadi nggak kena. Nah begini kan enak, nggak ngerusak sama sekali dan aman. Nah ini, oh ya ini karena saya pakai cairan anti bocor tubeless. Nah ini dalamnya jadi kayak ada cairan karet dan tidak korosi sama sekali teman-teman, aman. Saya udah pakai lebih dari 2 tahun kalau nggak salah. Nah ini kita pasang si VND nya, kurang lebih sama. Ini nggak merusak velgnya sama sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang tanya nih, bang gimana caranya biar nggak velg saya nggak lecet bang, gini. Nah cari aja yang ada alat pembuka hidrolik gini. Biasanya di kota-kota besar sih udah ada sih, tapi kalau kota-kota kecil ya dilakukan sebaik-baik mungkin aja. Nah ini apa pemasangannya, nah kan nggak ada tuh lecet-lecetnya. Nah lanjut, ini kita pindahkan si adapter cakram belakang dari velg lama saya ke si VND.
Ini kita buka dulu semua blinders-nya, cukup mudah saja. Nah palingannya itu sih dibikin, kita nanti bikin bolongan baru atau tujukan baru ke si ini. Nah ini kita pasang lagi, nanti kita bor tuh, kita bikin ulir drat bautnya, lalu kita pasang. Nah ini kita kasih ganjel kertas biar dia center, dia nggak goyang-goyang, karena ini beda 1 mili atau 1,5 senti aja nih, jadi dia agak goyang. Jadi kita ganjel pakai kertas dulu atau mungkin karet dulu. Nah itu lubangnya sudah kita buat satu ya teman-teman. Velg baru langsung dibolong langsung dibor. Cuma ya karena kebutuhan, nah itu kita bikin drat. Oke, nanti lanjut lagi di rumah. Jadi ini sudah pemasangan velg VND AK55 nya. Seperti ini penampakannya. Yap, dan sebelah dan belakangnya. Ini untuk pilangnya. Nah, ini juga tadi habis saya cuci, saya bersihkan lagi. Nah ya, kemarin kena oli pemasangan astroda belakangnya nih, benar-benar susah sekali. Mungkin buat teman-teman lah, jangan, udah deh nggak usah masang cakram belakang, mempersulit hidup. Memang bagus, safety keren, cuma aduh nggak usah lah ya, kurang lebih seperti itu. Ini kemarin juga alhamdulillah nggak ada lecet sama sekali ya. Paling lecet ternyata ada lecet bawaan pabriknya gitu. Dan untuk ya sedikit review dikit, buset pening banget. Ini tajam ya rupanya, dia bener-bener sikunya tuh bener-bener tajam lah. Jadi tadi saat nyuci tuh kena tangan lumayan ya, sakit lah ya, besi lah. Mungkin itu aja, selebihnya nggak ada ya. Selebihnya oke, tapi belum saya bawa jalan ini. Nah sebelum saya pakai normal harian, saya pengen masang sabar, elecking lewat. Sebelum saya pakai jalan lah, saya pengen ganti anginnya pakai nitrogen biar lebih bagus aja, soalnya di grup itu saya banyak gitu yang bilang kalau pakai cairan tubeless, kan kemarin udah saya isi juga tuh cairan tubelessnya depan belakang. Katanya biar lebih maksimal, lebih bagus pakai nitrogen, jangan angin biasa, karena nitrogen tuh lebih dingin, jadi kayak tidak cepat bikin keras gitu, tidak cepat bikin cairannya mengeras, kental, karet. Jadi kayak ya gitulah, pokoknya lebih baik pakai nitrogen gitu. Nah, saya juga pengen coba gitu kan pakai nitrogen, bagaimana nanti hasilnya dan lain-lain. Nah mungkin begitu aja ini untuk velgnya. Dan yang belakang mana? Di depan gak begitu kelihatan, tapi ya begitulah, seperti ini tampilan Zep. Next modifikasi itu nanti saya memasang shock, ini saya mau ganti. Ini beda sama orang-orang ya, orang-orang tuh modif ya tampilan dulu lah, pengereman lah, kaliper, bla bla bla, shock dulu, knalpot, baru terakhir velg. Cuma saya velg dulu karena ya ban belakangnya udah habis. Kemarin pakai MP76 ini udah habis, jadi saya ganti. Cuma karena ternyata saya salah beli ban, saya salah beli ukuran. Saya kemarin beli ini Pirelli Diablo Rosso Sport, cuma ukurannya ini lihat 70-90.
Saya kira ini kayak 90-80 gitu. Nah, ternyata ini ban standar, ukuran standar untuk ban depan gitu. Jadi lihat tuh, kecil banget tuh, kayak cungkring langsung. Ya udah, jadi ban itu sebenarnya ban depan, saya pindah ke belakang. Ini yang baru nih, dan yang di depan tuh masih ada sekitar, ini kok dilihat ya 80%an lah, 80-70% sampai habis. Kemarin tuh kok nggak habisnya sampai segini ini botaknya. Jadi pengen ini cepat habis, ini punya setahun aja nih paling bertahannya kalau saya sering pakai. Di depan tuh paling lebih lama lagi palingan. Cuma kalau 90-80 per 80 rata mungkin ganteng, cuma ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti besok-besok cari aja yang 90-80, usah ngadi-ngadi apa kelakuan ini ya, bodoh lah. Udahlah, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton. Semoga ini jadi inspirasi teman-teman kalau mau modif, pertama Jupiter Z1 atau mungkin motor yang lain seperti ini. Oke, dadah, bye bye. Jangan lupa sholat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.